أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. Bapak Ibu yang semoga kita selalu dalam lindungan dan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Dan adik-adik sekalian, gimana kabarnya semua? Alhamdulillah, Masya Allah. Udah pada sahur nih? Udah? Ini ngaji kalau udah pagi-pagi seperti ini, kalahnya cuma satu nih, ngantuknya ini. Bisa nggak ngantuk nanti kita nih? Insya Allah bisa ya. Karena godaannya memang kuat kalau ngaji pagi-pagi gini. Setannya juga kuat, yaitu ngantuknya ini. Baik, kita mau bahas apa ini pagi-pagi ini? Hah? Ramadan adalah apa judulnya? Ramadan bersama Al-Quran ya? Baik, para hadirin dan hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-185, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Kata Allah Subhanahu wa taala, Syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Alladzi unzila fihi al-Qur'an, yang di dalamnya Allah menurunkan Al-Qur'an. Hudan linnas, sebagai petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda, dan sebagai penerang atau penjelasan dari petunjuk, wal furqan, dan Al-Quran itu juga berfungsi sebagai furqan. Furqan itu pembeda antara yang halal, yang haram, pembeda antara yang baik, yang buruk, pembeda antara yang batil, yang hak. Itu fungsi daripada Al-Quran. Nah, Al-Quran ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Masih ingat ketika kita menjelaskan tentang sejarah kapan wahyu pertama sekali diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Masih ingat? Di bulan apa? Di bulan Ramadan. Pendapat yang kuat ketika itu menjelaskan pada tanggal 21 Ramadan. Ini pendapat yang kuat. 21 Ramadan. Rasul sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu dari Allah melalui perantara Jibril. Kita sudah kisahkan bagaimana proses penerimaan wahyu pertama itu. Rasul sallallahu alaihi wasallam begitu takut sekali karena belum pernah didatangi oleh sosok malaikat Jibril yang beliau belum kenal. Dan cara penyampaiannya juga agak, kalau bahasa kita bisa dikatakan agak galak lah. Kalau belum pertama kenal, ya agak galak memang. Tiba-tiba disuruh baca. Nabi SAW disuruh baca. Rasul jawab, enggak, saya enggak bisa baca. Karena kan Nabi al-ummi. Ummi itu tidak berpendidikan. Memang Nabi SAW itu tidak berpendidikan dari kecil. Sehingga sampai beliau dewasa, beliau itu enggak bisa baca, nggak bisa tulis. Jadi wajar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika disuruh baca, kata malaikat Jibril, Nabi mengatakan ma'ana biqari, saya nggak bisa baca. Karena Rasul SAW menjawab demikian, sosok yang datang kepada Nabi SAW ketika itu memeluk Nabi SAW begitu kencang sampai Nabi SAW susah bernafas, sesak karena dipeluk begini, dadanya ini dipeluk begini. Sampai Nabi SAW susah bernafas.
lalu dilepaskan. Nah, proses penerimaan wahyu pertama itu kan Rasulullah SAW begitu takut. Sampai Rasulullah SAW kedinginan, menggigil. Pulang menemui istrinya Khadijah, minta diselimuti. Gimana sih orang ketakutan? Keringatan, mungkin badannya itu panas dingin. Dalam kondisi takut sekali. Itu terjadi di bulan Ramadan. Kemudian turun wahyu kedua. Wahyu kedua itu turun selang waktunya antara 10 hari lah kata para ulama. Agak lama memang, 10 hari. Jadi wahyu kedua itu turun di 1 Syawalnya. Kalau wahyu pertama turun di tanggal 21 Ramadan, kemudian wahyu kedua turun lagi itu kira-kira di tanggal 1 Syawalnya. Idul Fitrinya lah kalau kita. Nah, para hadirin dan hadirat melakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata tidak hanya Al-Quran yang Allah turunkan di bulan Ramadan. Kitab-kitab suci sebelum Al-Quran seperti Zabur, Injil, Taurat, apa lagi? Al-Quran ya, apa lagi? Ada enggak? Suhufi Ibrahim wa Musa, suhuf. Jadi banyak kitab-kitab itu yang Allah turunkan tidak terbatas pada Zabur, Taurat, Injil, suhuf juga ada. Hanya saja yang yang menjadi satu kitab utuh itu 4 kitab ini yang kita kenal, ya kan? 4 kitab ini yang turun sampai utuh. Dia menjadi satu kitab, yaitu Al-Quran, Zabur, Taurat, Injil. Nah, selain daripada 4 kitab ini, ada wahyu Allah turunkan kepada Nabi dan Rasul. Cuma bentuknya hanya lembaran-lembaran, namanya suhuf. Lembaran Nabi Ibrahim, makanya suhuf Ibrahim. Nah, kalau kita lihat, ada satu hadis Nabi SAW yang menjelaskan, suhuf Ibrahim. Suhuf itu adalah lembaran-lembaran yang menjadi rujukan wahyu yang Allah turunkan, lalu ditulis di lembaran-lembaran itu. Cuma dia tidak disatukan menjadi kitab, lembaran-lembaran saja. Itu kata para ulama, sebagaimana hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, diturunkan di malam pertama bulan Ramadan. Suhuf Ibrahim itu diturunkan oleh Allah SWT di bulan Ramadan, bahkan di malam pertamanya. Kita lihat kitab suci yang lain yang Allah turunkan kepada Nabi Musa. Kitab apa yang turunkan kepada Nabi Musa? Taurat. Taurat itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan di hari ke-6. Di bulan Ramadan di hari ke berapa? Ke-6. Kita lihat kitab suci yang lainnya yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Daud. Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Itu pada Ramadan tanggal 12. Di bulan Ramadan juga. Kita lihat kitab suci Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa. Kalau kita lihat riwayat hadis Nabi SAW menjelaskan bahwa diturunkan di tanggal 18 Ramadan. Tanggal 18 Ramadan. Al-Quran, kitab suci umat Islam, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat diceritakan tanggal 24 Ramadan, dalam riwayat diceritakan tanggal 21 Ramadan. Intinya bahwa Al-Quran ini tidak lepas dari bulan Ramadan. Al-Quran ini tidak bisa dipisahkan dari bulan Ramadan. Seseorang kalau dia mendapati bulan Ramadan, memasuki bulan Ramadan, Al-Quran harus ada bersamanya dimanapun dia berada, kecuali di tempat-tempat yang terlarang untuk bawa Al-Quran. Tapi tidak berarti Al-Quran ada di bulan Ramadan itu di mana-mana, ada di kantong, di saku, tapi nggak pernah dibaca. Maksudnya Al-Quran bersama Ramadan atau Ramadan bersama Al-Quran
Al-Quran itu diperbanyak untuk dibaca di bulan Ramadan ini. Ada yang sudah selesai bacaan Al-Qurannya? Ini Ramadan berapa sekarang ini? Ramadan berapa? Ramadan ke-7. Ada yang sudah menyelesaikan, mengkhatamkan bacaan 30 juznya? Ada? Ada, Masya Allah. Ada, tapi kayaknya bukan malu, menjaga amalan, Masya Allah. Ada. Baik, para hadirin dan hadirat melakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Al-Qur'an di bulan Ramadan ini tidak menjadi hiasan dinding saja ya. Al-Qur'an di bulan Ramadan ini tidak menjadi hiasan lemari. Ustaz, tadinya di lemari, di bulan Ramadan dikeluarkan. Al-Qur'an itu dikeluarkan dari lemari, lalu kemudian diapain Al-Qur'an itu? Ditaruh atas meja doang? Tidak, tapi dibaca, terus dibaca. Jangan sampai ada waktu kosong kecuali diisi dengan baca Al-Quran. Dulu para ulama atau orang-orang soleh kita, nggak usah bahas ulamanya, orang-orang soleh yang dia tidak sampai pada derajat ulama. Mereka itu kalau masuk bulan Ramadan, sebahagian ibadah-ibadah yang mereka rutinkan di luar bulan Ramadan, mereka tinggalkan. Mereka fokus untuk membaca Al-Quran. Bagaimana caranya? Target mereka di bulan Ramadan ini bisa mengkhatamkan Al-Quran. Bukan satu kali, bukan dua kali. Kalau orang soleh terdahulu mengkhatamkan Al-Quran satu bulan Ramadan 10 kali, itu udah biasa. Itu orang-orang biasanya yang satu bulan di bulan Ramadan 10 kali khatam, itu udah biasa. Kalau bahasa kita, anak-anak umur 5 tahun, 7 tahun pun di zaman itu udah seperti itu. Interaksi mereka dengan Al-Quran, kebersamaan mereka dengan Al-Quran itu satu bulan itu 10 kali khatam, itu sudah biasa. Kalau kita melihat ulama-ulama yang lainnya seperti Imam Syafi'i, nanti kita akan bacakan sebagian keadaan para orang-orang soleh kita terdahulu dengan Al-Quran ketika mereka di bulan Ramadan. Ada nanti kita akan bacakan beberapa riwayat yang menjelaskan tentang itu. Baik, para hadirin dan hadirat melakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat atau surah yang terang, yang tegas menjelaskan bahwa Al-Quran ini diturunkan di bulan Ramadan adalah surah Al-Qadar yang sudah kita hafal sejak kecil kita. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Kata Allah Subhanahu wa taala, kami turunkan Al-Qur'an fi Lailatul Qadar, di malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar itu adanya di bulan apa? Ada enggak di bulan Syawal? Zulqa'dah? Enggak ada. Adanya hanya di malam-malam bulan Ramadan. Di malam-malam bulan Ramadan, kalau kita persempit lagi di 10 hari terakhirnya. Kalau kita persempit lagi di 10 terakhirnya itu ada di malam ganjilnya. Jadi Al-Quran itu diturunkan di bulan Ramadan. Dalam ayat yang lain kata Allah SWT, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Kami turunkan Al-Quran itu di malam yang penuh dengan berkah. Baik, hadis yang menjelaskan bahwa Al-Quran ini identik dengan orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, As-siyamu wal Qur'anu yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah. As-siyam. As-siyam, apa siyam? Saum. Bahasa lainnya saum atau siyam. Puasa. Wal Qur'an, dan Al-Qur'an. Puasa dan Al-Quran ini, dua amalan ini. Puasa berarti menahan haus, lapar, dan menahan untuk tidak menyalurkan syahwatnya di siang hari. Ini puasa.
Al-Quran berarti dibaca, dipelajari, ditadabburi. Kedua amalan ini yashfa'ani, akan menjadi syafi'. Syafi' itu penolong kita yang akan memberikan syafaat kepada kita yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Pada hari kiamat ketika seseorang dibangkitkan di padang mahsyar, itu enggak ada lagi yang bisa nolong kita. Jangan berharap ketika nanti pertama sekali kita dibangkitkan di padang mahsyar dalam kondisi yang menegangkan. Matahari cuma jaraknya sejengkal dari ubun-ubun kita. Kondisi padang mahsyar, ada yang ditenggelamkan oleh keringatnya sekadar, ini sesuai dengan kadar dosanya ya. Ada yang tenggelam sampai di mata kakinya, ada yang selutut, ada yang sepinggang, ada yang sedada, bahkan ada sampai semulutnya. Ditenggelamkan oleh keringatnya sendiri. Bisa kita bayangkan penampakan yang luar biasa, mencekam di padang mahsyar. Gak ada yang bisa nolong kita. Kita mau berharap anak kita mau nolong kita. Anak kita lari. Bahkan kita sendiri akan lari dari orang-orang terdekat kita. Apalagi harta. Gak akan mungkin bisa harta kita yang kita kumpulkan di dunia ini, dia datang lalu kemudian menyelamatkan kita. Jangankan harta, anak keturunan kita saja gak bisa menjadi penolong kita di saat itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yauma yafirrul mar'u min wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Yauma yafirrul mar'u min akhi. Pada hari itu. Hari apa itu? Hari kiamat, padang mahsyar. Pada hari itu, yafirrul mar'u min akhi. Seseorang itu lari dari akhi. Apa akhi? Saudara kandungnya. Di dunia saking dekatnya, nempel di dunia. Tapi di akhirat, di padang mahsyar, yafirrul, lari. Tidak cuma antara saudara doang. Wa ummihi wa abi. Seseorang itu akan lari dari ibu dan ayahnya. Dia kalau lihat di sana ada ayahnya, dia akan lari. Lari ke sana ketemu ibunya, dia akan lari. Ketemu saudaranya, dia lari. Wa sahibatihi wa bani. Dan dia juga akan lari dari sahibah. Sahibah itu istri, pasangannya. Dia lihat ada istrinya, dia lihat ada suaminya, lari. Wa bani, dan dari anak-anak cucunya. Gak ada yang bisa menolong kita. Di antara yang bisa menolong kita pada hari kiamat adalah amalan soleh kita. Di antara amalan soleh yang bisa menolong kita, menjadi syafaat bagi kita pada hari kiamat, di antaranya adalah puasa dan Al-Quran yang kita baca. Al-Quran yang kita baca. Nanti Al-Quran itu datang pada hari kiamat. Al-Quran itu yang kita baca datang pada hari kiamat dan berkata kepada Allah, "Ai Rabb, mana'tuhun naum bil lailah fasyaffi'ni fihi." Ya Rabb, ya Allah, nih hambamu ini dulu di dunia baca Al-Quran sehingga aku halangi dia untuk tidak istirahat di malam hari. Aku ambil sebahagian waktunya agar dia membaca Al-Quran, membaca aku ya Allah. Fasyaffi'ni fihi, izinkan aku memberikan syafaat kepada hamba ini. Lalu kemudian Allah memberikan izin Al-Quran itu untuk memberikan syafaat kepada hamba yang membacanya. Dalam hadis lainnya Nabi SAW mengatakan, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabihi. Iqra'u, bacalah Al-Quran. Fa innahu ya'ti, karena Al-Quran itu nanti datang pada hari kiamat syafi'an, dia akan menjadi syafaat, penolong bagi si pembacanya. Inilah kesempatan kita di bulan Ramadan ini untuk memperbanyak membaca Al-Quran.
Jadi jangan sia-siakan waktu kita di bulan Ramadan ini untuk hal yang sia-sia, untuk hal yang tidak bermanfaat. Ada orang yang menghabiskan waktu di bulan Ramadannya di depan televisi. Ada yang menghabiskan waktunya di depan HP-nya. Ada, dia bisa kuat setengah jam, 1 jam di depan HP-nya. Apalagi kalau udah nonton YouTube. Habis waktunya. Harusnya 1 jam, 2 jam di depan HP, dia sudah bisa menyelesaikan bacaan Al-Qurannya 4-5 juz. Ada orang di bulan Ramadan ini menghabiskan waktunya di luar. Kalau habis asar itu keluar motor-motoran, jalan, apa namanya? Ngebuburit, apa? Ngabuburit. Ada. Nanti keluar habis asar, cuma jalan-jalan doang, mutar-mutar, keliling-keliling. Pulang-pulang ke rumah jam 5:30. Alasannya apa? Supaya lupa waktu. Lupa waktu. Supaya nggak cepat capek, nggak kerasa nunggu. Kalau nunggu doang kan capek. Rasa kok lama banget waktu itu, jam tuh kayaknya nggak putar gitu. Nah, makanya banyak orang keluar, main, kongko-kongko, nongkrong-nongkrong sama teman-temannya. Ini kan sayang sekali waktu seperti ini. Ada yang menghabiskan waktunya keliling-keliling ke pasar-pasar yang jual perbukaan. Seharusnya dia cuma bisa menyelesaikan waktu belanjanya itu 10-15 menit. Karena kebutuhannya nggak banyak. Tapi karena yang jualan banyak banget, pengen dia kelilingin, dia putarin semuanya. Orang mau jual apa aja, ada apa aja. Cuma ngelihat-lihat aja. Nggak ada yang dibeli. Paling yang dibeli kolak 2, kemudian goreng-gorengan gitu. Sisanya cuma mutar-mutar aja. Habis waktunya. Kadang memang Masya Allah, syaitan itu pintar sekali menghabiskan waktu kita kepada sesuatu yang tidak bermanfaat. Padahal Rasul SAW mengatakan, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara bentuk kesempurnaan dan kebaikan Islamnya seseorang ketika dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Ini menunjukkan Islamnya itu baik. Ya kalau kita melihat ini keislaman orang ini baik atau tidak nih? Ini anak muda ini dia bagus nggak keislamannya? Cara beragamanya benar atau tidak? Lihat, kalau dia sering melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat, ini berarti kurang baik keislamannya. Tapi kalau dia memanfaatkan waktu-waktu kosongnya kepada sesuatu yang lebih bermanfaat untuk dunia dan akhiratnya, ini berarti anak muda keislamannya baik. Kita bisa bayangkan betapa senangnya orang tua ketika melihat anaknya kemana-mana ngantongin Al-Quran. Al-Quran ada di sakunya. Kemana-mana dia baca Quran. Nongkrong di bawah pohon sana yang dipegangnya Al-Quran. Duduk dia di bangku sana misalnya yang dibaca Al-Quran. Begitu juga dengan anak-anak kita yang ada di rumah. Orang tua mana yang tidak senang melihat anaknya di pojokan sana duduk baca Quran. Kemudian ketika orang tuanya ngelihat anaknya di kamar, ngapain di kamar, kita lihat pintu kamarnya, anaknya sedang baca Quran. Orang tua mana yang tidak senang? Inilah kebahagiaan yang sesungguhnya yang dirasakan oleh orang tua tatkala anaknya ini bersama Al-Quran gitu. Dan gak mungkin orang tua mengharapkan anaknya bisa bersama Al-Quran, ayahnya depan TV. Berat di keluarga seperti itu. Ayah menuntut anak untuk terus baca Quran. Nah, ayo semangat nak, semangat nak. Di bulan ini kamu harus bisa khatam minimal 2 kali ya. Ayo nak, semangat, semangat. Anaknya bersemangat sedang baru buka Al-Quran, ayahnya udah nonton YouTube. Gimana anaknya bisa konsentrasi untuk baca Al-Quran? Makanya kita sebagai orang tua atau kepala keluarga di rumah atau misalnya di pondok dan seterusnya, kita harus memberikan contoh yang baik. Apalagi di bulan Ramadan ini. Kalau bisa
Al-Quran yang gede itu yang kita tenteng-tenteng kemana-mana supaya dilihat. Tapi tidak hanya ditenteng-tenteng gitu aja, enggak. Dibaca. Kan enggak ada repotnya kalau kita misalnya ngantarin anak nih ke sekolah. Ternyata anak belum keluar. Masih ada 5 menit, 10 menit lagi. Kita nunggu di atas motor. Ngapain kita? Melamun aja atas motor gini, nunggu anak belum keluar dari sekolah. Kenapa kita nggak baca Al-Quran? Kenapa ketika kita punya waktu luang di rumah, kita duduk-duduk, tidur-tiduran, nunggu waktu berbuka, kenapa itu tidak dimanfaatkan untuk ambil Al-Quran kita baca? Apakah kita tidak ingin apa yang kita lakukan itu dicontoh oleh anak kita? Anak kita melihat, Masya Allah, ayah saya, papa saya, Al-Quran terus yang dipegang, Al-Quran terus yang dibaca. Nah, maka para hadirin dan hadirat melakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini harus menjadi suatu perhatian besar kita, yaitu membaca Al-Quran di bulan Ramadan ini, karena ini adalah satu amalan yang tidak bisa dipisahkan di bulan Ramadan. Satu amalan yang tidak bisa dipisahkan di bulan Ramadan adalah membaca Al-Quran. Sebagaimana di bulan Ramadan ini ada satu amalan yang tidak bisa dipisahkan berupa puasa. Puasa itu ada satu amalan di bulan Ramadan. Begitu juga dengan Al-Quran, membaca Al-Qurannya. Ini harus kita syiarkan, terutama di rumah kita, terutama di pondok-pondok. Karena banyak beberapa pondok di luar ya. Itu kebersamaan mereka dengan Al-Quran sangat minim sekali. Apalagi di luar bulan Ramadan. Di bulan Ramadan, kita cerita di bulan Ramadan, malah hal-hal yang kurang bermanfaat itu diperbanyak di bulan Ramadan. Enggak ada, ya dianggap manfaatnya sedikit lah. Sedikit manfaatnya. Belajar kasidah-kasidahan, belajar solawat-solawatan yang nanti akan ditampilkan di pentas gitu. Dan itu persiapannya tidak 1 hari 2 hari ternyata untuk pementasan-pementasan seperti itu. Kasidah-kasidahan, solawatan-solawatan. Ternyata persiapannya itu tidak singkat. Kadang sampai 5 hari. Itu kalau 5 hari dia gunakan, santri-santri itu gunakan untuk baca Quran, 5 hari udah bisa khatam 2 sampai 3 kali. Kalau difokuskan. Kita nggak usah muluk-muluk lah, 5 hari itu 2 kali atau 1 kali lah dia mengkhatamkan Al-Quran. Tapi fokus gitu. Sebagaimana fokusnya dia mempersiapkan satu acara event yang akan diselenggarakan oleh pondok itu gitu. Ya kecuali memang event itu adalah event yang penting sekali. Ya acara yang diadakan misalnya untuk mengharumkan nama pondoknya. Ya tidak ada masalah, itu persiapan silahkan. Tapi kalau tidak terlalu bermanfaat sekali itu acaranya, sebaiknya udahlah di Ramadan ini kita liburkan dulu ya. Acara-acara yang mungkin nanti bisa kita selenggarakan di luar Ramadan, kita selenggarakan di luar Ramadan. Di bulan Ramadan ini yuk kita khusus memperbanyak membaca Al-Quran. Begitu juga dengan kita. Kita kan di luar bulan Ramadan ya bisalah meninggalkan hal-hal yang mungkin sudah terbiasa kita lakukan. Misalnya di luar Ramadan itu kita punya jadwal main futsal. Main futsal misalnya. Seminggu itu 2 ada sampai 3 kali. Di luar bulan Ramadan. Kadang mainnya malam. Nah di bulan Ramadan kalau bisa ditinggalkan. Tinggalkan. Kalau bisa ditinggalkan. Kadang jadwal futsalnya di malam bulan Ramadan itu diganti. Digantinya habis tarawih. Bisa 2 jam, 3 jam mainnya. Jam 1 malam baru selesai main futsal. Sahurnya kelewatan. Subuh hampir-hampir kelewatan. Jangan kita cerita Al-Quran. Kadang-kadang subuhnya aja sampai bisa kelewatan gitu. Jadi sesuatu yang kita sudah rutinitaskan di luar bulan Ramadan, olahraga kah itu atau apalah yang bisa ditinggalkan, tapi ya, yang bisa ditinggalkan, tinggalkan.
beralih kepada Al-Quran. Fokus kita kepada membaca Al-Quran. Para hadirin dan hadirin melakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak keutamaan-keutamaan membaca Al-Quran. Ini keutamaan memang secara umum ya, tidak hanya di bulan Ramadan. Di luar bulan Ramadan pun keutamaan ini akan didapatkan. Di antara hadis yang menjelaskan tentang keutamaan baca Al-Quran adalah sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man qara'a harfan min kitabillah." Siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, falahu hasanah, maka dia akan mendapatkan satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan satu kebaikan itu dilipat gandakan menjadi asyar. Berapa asyar? 10 kebaikan. Jadi satu huruf itu mendapatkan satu kebaikan. Satu kebaikan itu dilipat gandakan lagi oleh Allah menjadi 10 kebaikan. Kata Rasulullah, la akul alif lam mim harfun. Aku tidak mengatakan alif lam mim harfun, satu huruf. Walakin, akan tetapi, alifun harfun, lamun harfun, mimun harfun. Alif adalah satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Kalau kita membaca alif lam mim, berarti sudah dapat berapa pahala? 30. Kita bisa bayangkan, sekali duduk kita 5 menit lah, enggak usah muluk-muluk sampai 2 jam 3 jam sekali duduk bersama Al-Quran. 5 menit, 10 menit kita baca Al-Quran di bulan Ramadan, dapat satu halaman. Satu halaman. Pernah menghitung satu halaman itu berapa jumlah hurufnya? Pernah membaca? Coba deh baca Al-Quran, saya mau hitung nih jumlah hurufnya, satu halaman itu ada berapa? Pernah menghitungnya? Coba sekali-kali dihitung, satu halaman itu berapa jumlah hurufnya. Enggak usahlah satu halaman, surah yang pendek aja yang sering kita baca, Al-Fatihah. Baca dari Bismillahirrahmanirrahim. Dari Bismillahirrahmanirrahim, ada berapa huruf tuh di Bismillah? Bismi itu ada berapa huruf? Ada 3. Ada 3. Sebenarnya dia ada 4, tapi memang hilang alifnya. Asal katanya adalah ismun. Jadi bismi ada 3. Kemudian kalimat seterusnya, kata seterusnya Allah. Ada berapa huruf pada kata Allah? Allah. Ada berapa? Alif, lam lagi. Ada berapa lamnya? Ada 3 kan? Alif nih, lam, kemudian lam lagi kan? Lam itu kan ada tasydidnya. Kalau ada tasydid itu kan berarti 2. Berarti lamnya aja 3. Terus ada ha-nya lagi. Berapa? Ada 5. Kemudian kata berikutnya, Ar-Rahman, ada berapa huruf di situ? Ar-Rahman ada berapa huruf? Alif, lam, roh, terus ha, mim, alif lagi, nun. Ar-Rahman kan ada alifnya. Ar-Rahman, Ar-Rahman, man itu ada alif kecilnya. Berapa huruf berarti? Kemudian Ar-Rahim, alif, lam, roh, ha, ya, mim. Berapa huruf? 6. Berapa total semuanya? Bismillah doang. Enggak ada yang ngitung tadi. Berapa semua? 21. Masya Allah. 21 kali 10. 210. Udah 210 kebaikan. Baru baca bismillah. Nggak nyampai sekian detik. 0,0 detik. Bismillahirrahmanirrahim. 1 detik lah. Anggap 1 detik dah. Udah 200 kebaikan. Subhanallah. Belum lagi kita lanjutkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Pernah menghitung alhamdulillahirabbil alamin ada berapa huruf? Coba hitung. Alhamdu, alif, lam, ha, mim, dal. Kemudian Rabb, alhamdulillahi, lillah, lam, ha, lillah. Rabbil, Rabbi, Rabb. Ada berapa huruf Rabb? Ada 3.
1, 2, 3. Banyak kan ada 2 kan? Rob itu kan ada tasdidnya. Jadi Rob itu bukan 2 huruf. Robbun saja itu ada 3 huruf di situ. Al-alamin. Alif, lam, ain, alif lagi, lam lagi, ya, mim. Berapa huruf? 1 ayat. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada berapa huruf total semuanya tadi? Berapa? 19. 19 kali 10. 190 pahala. Aduh, lama ngitungnya. Udahlah, nggak usah sampai semua kita hitung. Nanti hitung sendiri. Ini baru Al-Fatihah. Al-Fatihah. Belum lagi kita mau coba nih hitung jumlah huruf 1 halaman. Belum lagi kita mau hitung jumlah huruf 1 juz. Jadi nggak ada ruginya kita membaca Al-Quran terutama di bulan Ramadan ini. Selain daripada itu, kita akan menjadi keluarga Allah Subhanahu wa taala kalau betul-betul kita berinteraksi dengan Al-Quran semaksimal mungkin. Kita akan jadi keluarga Allah. Jadi orang yang berinteraksi, orang yang selalu bersama dengan Al-Quran, dia dianggap sebagai keluarga Allah. Kalau sudah menjadi keluarga Allah, apakah Allah akan hinakan dia di dunia ini? Apakah ada orang tua yang dia ingin menjerumuskan anaknya kepada hal yang tidak baik? Ada nggak orang tua seperti itu? Nggak ada. Orang tua pasti ingin anaknya ini sukses. Gimana caranya ini anak masa depannya baik? Orang tuanya akan sekolahkan, akan kuliahkan, akan coba untuk mencari pekerjaan yang akan menjadikan dia mapan. Itu kan yang ada pada semua orang tua tanpa terkecuali, kecuali orang tua yang ada gangguan. Ada kan orang tua yang gangguan yang viral itu nyembelih anaknya kan ya. Nah, itu memang orang tua yang tidak beres. Tapi umumnya orang tua pasti menginginkan kebaikan untuk anaknya, karena anak itu keluarganya. Begitu juga dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak akan hinakan orang-orang yang dia selalu bersama Al-Quran. Allah akan muliakan. Pasti Allah akan muliakan di dunia, di saat dia meninggal dunia, bahkan ketika nanti di padang mahsyar, di hari kiamat. Apa bukti bahwa Allah memuliakan mereka-mereka yang berinteraksi banyak dengan Al-Quran, yang mereka mencoba untuk menghafal Quran? Banyak sekarang contohnya, nggak bisa kita sebutkan satu persatu. Allah muliakan orang-orang yang menghafal dan memperbanyak baca Al-Quran. Kita lihat di mana seorang anak yang masih kecil, kalau kehidupan di keluarganya itu tidak dikatakan berkecukupan, ya ekonominya disempitkan oleh Allah. Tapi Allah munculkan di tengah-tengah keluarganya itu ada seorang anak penghafal Al-Quran. Dengan anak tersebut terangkat derajat orang tuanya. Banyak kita dapati keluarga-keluarga yang sederhana di tengah-tengah masyarakat kita, ternyata orang tuanya terangkat derajatnya karena anaknya si penghafal Al-Quran. Gak mungkin anak ini bisa menghafal Quran kalau dia tidak banyak menghabiskan waktunya bersama Al-Quran. Ada anak yang bisa memberangkatkan orang tuanya haji, yang orang tuanya sama sekali tidak berpikiran bisa, gak akan mungkin bisa pergi ke tanah suci. Dari mana mungkin mereka bisa ke tanah suci? Untuk makan aja sulit. Untuk makan aja sulit. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat keluarga si anak si penghafal Quran ini dengan cara Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat ada satu kisah di mana penghafal Al-Quran itu dimuliakan di saat dia meninggal dunia. Di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika terjadi peperangan Uhud, di mana peperangan ini mengalahkan dan merugikan pihak kaum muslimin. Jadi kekalahan itu ada pada pihak kaum muslimin, dan banyak
dari sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berguguran ketika itu. Karena saking banyaknya, ada 70-an atau 80-an orang sahabat. Karena saking banyaknya sahabat yang gugur di peperangan itu, nggak bisa setiap orang digali satu kuburan, setiap orang gali kuburannya, banyak kuburannya. Akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam minta kepada sahabat, udah bikin kuburan yang besar, kita kuburkan satu kuburan itu beberapa orang, kubur massal aja. Nah ketika kuburan itu udah jadi, lalu mereka bingung, para sahabat bingung, siapa dulu nih mau dikuburkan? Siapa dulu yang mau dimasukkan ke liang lahat ini? Lalu Rasul mengatakan, kuburkan orang yang pertama sekali, yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya. Lihat, udah meninggal dunia aja dihormati seperti itu. Apalagi masa hidupnya. Di masa hidup orang-orang penghafal Quran, mereka berada di depan. Maksudnya berada di depan, menjadi imam. Dia menjadi imam itu bukan karena seniornya, bukan. Bukan karena dia sebagai pengurus masjid, bukan. Yang menjadi imam itu bukan karena dia sesepuh di daerah itu, bukan. Tapi orang yang menjadi imam itu adalah orang yang hafalannya banyak, bacaannya bagus. Dia dimuliakan. Nih, jadi pemimpin bagi kami. Kami mau sholat, maju ke depan. Dimuliakan, dihormati. Begitu juga ketika nanti mereka dikumpulkan di padang mahsyar, kemudian dimasukkan ke dalam surga. Nah, posisi surganya itu tergantung dengan Al-Quran yang mereka baca. Tingkat tingginya derajat seseorang di surga itu bergantung dengan banyak atau sedikitnya dia baca Quran. Kalau dia baca Qurannya di dunia ini banyak, semakin tinggi derajatnya di surga. Tapi kalau dia di dunia ini setahun, umurnya setahun diberi oleh Allah, 1 juz pun gak dibaca Quran. Ada yang sampai 5 tahun belum selesai baca Qurannya. Bahkan ada yang lebih parah daripada itu, seumur hidupnya udah 20 tahun umurnya, udah 30 tahun umurnya, udah 40 tahun umurnya, belum pernah khatam membaca Al-Quran. Rugi nanti dia di dunia. Di dunia rugi ya, di akhirat terutama. Lihat hadis Nabi SAW. Kata Nabi SAW, yuqalu li sahibil Quran, iqra wartaki warattil kama kunta turattil fid dunya fa inna manzilaka inda akhiri ayatin taqra'uha. Nanti akan dikatakan, di akhirat akan dikatakan kepada mereka-mereka yang banyak berinteraksi dengan Al-Quran, iqra, baca, wartaki, naik lagi, tinggi lagi, derajat naik lagi, warattil, baca dengan tartil Al-Quran itu, kama turattil fid dunya, sebagaimana engkau membaca Al-Quran tartil di dunia. Fa inna manzilaka inda akhiri ayatin taqra'uha, karena kedudukanmu di surga itu sangat menentukan dengan akhir ayat yang kamu baca. Apa akhir ayat yang kita baca? Sedikit atau banyak nih bacaan kita? Kalau cuma sedikit, ya jangan disalahkan kalau kita mendapatnya surga paling dasar. Jangan kita kagum dengan orang yang surganya tinggi, 20, 30, 40 lebih tinggi daripada kita. Karena bisa jadi dia punya amalan di dunia dengan bacaan Al-Qur'annya yang begitu banyak. Interaksinya begitu banyak dengan Al-Qur'an. Baik, para hadirin dan hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang lain yang menjelaskan tentang keutamaan yang begitu besar bagi mereka yang baca Al-Qur'an. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa wassiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaika wa dzakarahumullahu fi man indah." Majtama'a qaumun, tidaklah berkumpul suatu kaum fi baitin min buyutillah, di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala.
Ngapain mereka ngumpul-ngumpul di rumah Allah? Cuma sekedar ngobrol, cuma sekedar numpang buka bersama. Ngapain mereka duduk-duduk di masjid? Apa sekedar cerita-cerita, reunian? Tidak. Mereka kumpul, duduk-duduk di rumah Allah Subhanahu wa taala, yatluna kitaballah. Membaca kitab Allah, membaca Al-Qur'an. Enggak ada salahnya kita membaca Al-Qur'an di masjid, apalagi di sela-sela waktu. Misalnya seperti tadi kita lihat antara azan dengan iqamah, ternyata ada waktu di sana. Kita datang di awal waktu nih. Persis kita datang ke masjid, azan berkumandang. Habis azan kita qobliyah subuh. Habis qobliyah subuh ternyata masih ada 7 menit lagi. Waktu 7 menit lagi. Kenapa 7 menit waktu itu tidak kita gunakan selain berdoa, kita baca Al-Quran. Baca Al-Quran, ambil Al-Quran. Sekarang Al-Quran juga mudah kok. Di gadget kita, di HP kita bisa install, download tuh aplikasi Al-Quran. Di mana-mana kita bisa bawa Al-Quran. Kita manfaatkan. Jangankan 7 menit. 2 menit saja waktu jangan sampai terluputkan. Dan terlewatkan begitu saja. Sia-sia. 2 menit bisa kita dapat 2 ayat. Tidak ada masalah. Baca 2 ayat. Apalagi ketika itu kita membacanya di masjid. Karena ada keutamaan khusus membaca Al-Quran di masjid. Kata Rasulullah SAW, tidaklah berkumpul suatu kaum di salah satu rumah Allah, mereka membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran. Wa yatadarasunahu fima bainahum. Dan mereka bertadarus. Bertadarus itu saling mengkoreksi. Misalnya, yuk kita duduk 5 orang. 1 orang baca, 4 yang mendengarkan. 4 ini mengkoreksi. Ini salah. Harusnya begini, diperbaiki lagi oleh temannya tadi. Kemudian pindah kepada temannya ini, temannya baca, yang 4 lainnya mengkoreksi kalau ada yang salah. Ini namanya tadarus. Ini namanya tadarus, saling belajar Al-Quran. Jadi tadarus itu tidak diterjemahkan baca terus, yang lain cuma diam aja, kalau salah didiamin. Itu bukan tadarus namanya. Lalu apa yang mereka dapatkan? Lihat, apa yang mereka dapatkan kalau mereka baca Al-Quran atau mereka tadarus di masjid? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, illa nazalat alaihimus sakinah. Akan turun kepada mereka sakinah. Sakinah itu ketenangan. Dan kata para ulama, ini termasuk yang apa yang kita lakukan pada pagi ini. Kita duduk di masjid ini mendengarkan kajian. Ini bagian daripada pengamalan terhadap hadis ini. Maka keutamaan ini pun berhak untuk kita dapatkan. Illa nazalat alaihimus sakinah. Mereka mendapatkan sakinah. Sakinah ini bukan nama perempuan ya. Bukan nama perempuan. Sakinah ini adalah ketenangan jiwa, ketenangan hati. Ustadz, saya kalau duduk di majelis taklim, duduk seperti ini, nggak tenang hati saya. Itu kalau setengah jam ngaji, setengah jam, tuh kayaknya udah 2 jam udah itu. Kayaknya gelisah. Geser sana, geser sini. Ini lama banget sih Ustadz ngajinya. Kapan sih selesainya ini? Ini jadi yang disalahkan bukan majelisnya. Ketika dia tidak mendapatkan ketenangan duduk di majelis taklim seperti ini, yang disalahkan bukan majelisnya. Karena majelis ini adalah majelis yang berkah. Duduknya kita seperti ini adalah tempat yang berkah. Tidak ada tandingannya di muka bumi ini. Tempat yang sekarang kita berada ini, suasana yang kita rasakan pagi ini tidak ada tandingannya di dunia ini. Apa tempat yang paling indah pemandangannya? Apa di dunia ini? Yang pernah kita datangin lah, nggak usah jauh-jauh sampai ke luar negeri. Apa tempat yang paling indah? Puncak ya saat ini ya. Atau mungkin kalau kita pengen ke kota, mungkin di hotel yang bintang 5, lalu kemudian kita berada di atasnya sambil ngopi, ditemani goreng-gorengan, ditemanin apalah, kemudian duduk nyantai, ngelihat di sekelilingnya gedung-gedung yang lain. Kayaknya rasanya
nikmat sekali gitu, enak sekali. Itu tidak lebih hebat dengan majelis yang sekarang kita duduk di dalamnya. Gak ada tandingannya. Majelis ini gak ada tandingannya. Tidak cuma di masjid ini ya. Pokoknya semua masjid yang saat ini melakukan majelis sama seperti ini, tidak ada tandingannya di muka bumi ini. Ini tempat yang sangat mulia sekali. Andai kata ada satu majelis, satu forum, yang di forum itu semua berkumpul di dalamnya adalah pejabat-pejabat penting dari semua negara berada di satu forum. Tapi yang dibahas bukan masalah penting. Yang dibahas cuma sekedar kumpul-kumpul makan-makan doang. Maka forum yang seperti ini tidak lebih hebat dibandingkan forum yang sekarang orang-orang biasa seperti kita berada di dalamnya. Kenapa? Karena di forum ini adalah forum di mana sakinah, ketenangan jiwa itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak cuma itu, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa ghasyiyatuhumur rahmah. Rahmat Allah itu meliputi kita. Kasih sayang Allah. Kasih sayang Allah itu berada di sekitar kita. Allah kalau udah sayang sama kita, maka bisa dipastikan seseorang yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan mendapatkan rahmat, kemudahan. Jalan apa yang dia inginkan itu akan diberikan, keinginan apa yang dia miliki itu akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Urusan-urusannya, atau mungkin dia punya masalah, Allah berikan solusinya. Itu di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rahmat ini bisa kita terjemahkan kasih sayang Allah. Kita kalau ada orang sayang sama kita, dan orang itu bukan orang biasa. Bukan orang biasa. Dia sayang sekali dengan kita. Dan orangnya ini orang nomor 1 di Bekasi. Bupatinya atau wali kotanya. Kita senang gak? Senang gak? Antum senang gak? Kalau yang sayang sama antum itu Bapak Camat. Bapak Camat dekat sekali. Nama antum siapa? Angga. Dekat sekali. Angga dipanggil. Azan Angga. Kemudian nanti Pak Camatnya sayang sekali. Angga imam. Angga ini pokoknya Angga terus dia jadi sebut-sebut sama Bapak Camatnya. Senang gak? Ada sesuatu yang membahagiakan kita gak? Ini baru Pak Camat loh yang sayang sama kita. Apalagi di atas itu bupati. Apalagi di atas bupati. Dan seperti apa? Gubernur. Apalagi yang sayang sama kita itu di atas gubernur. Raja misalnya atau presiden. Jangankan sayang sama kita. Baru kita salaman doang, kemudian foto, itu luar biasa bahagianya kita. Gak kenal dengan kita, lalu kemudian kita berkesempatan untuk berfoto dengan yang kita idolakan lah gitu. Itu foto akan menjadi kenang-kenangan itu. Kalau bisa itu dicetak kemudian dipajangkan gede-gede gitu. Kenapa? Saking bahagianya gitu. Tapi dia tidak tahu bahwa dengan duduk di majelis taklim, dengan membaca Al-Quran, dengan mempelajari Al-Quran, seharusnya dia lebih bahagia daripada orang tadi yang disayang oleh orang nomor 1-nya lah di Bekasi ini, atau nomor 1-nya sih di Jawa Barat ini. Harusnya dia tidak lebih bahagia dibandingkan dengan mereka-mereka yang duduk membaca Al-Quran. Tidak hanya rahmat Allah yang mereka dapatkan. Wahaffathumul malaikah. Malaikat ada menaungi kita di majelis-majelis ini. Cuma kita tidak nampak aja, nggak tahu, nggak kelihatan. Tapi malaikat-malaikat ada meliputi dan menaungi kita. Kata para ulama, malaikat itu ngapain naungi kita? Ya mereka akan mendoakan kebaikan untuk kita, mendoakan diampuni, dirahmati kita.
Ya Allah, ampuni mereka-mereka, ya Allah. Ya Allah, rahmati mereka-mereka, ya Allah. Bahkan para ulama mengatakan ketika seseorang sudah mendapatkan rahmat Allah, dinaungi oleh para malaikat, mereka bisa jadi dijaga oleh Allah dimanapun mereka berada. Maka jangan heran dengan seseorang yang benar-benar soleh ya. Ada kejadian, kita nggak usah sebutkan lah. Ada beberapa teman juga, ini kejadian memang kejadian nyata. Dan saksi hidupnya pun ada. Mungkin bapak sekalian juga pernah mendapati orang yang sama. Di suatu ketika dia melakukan suatu perjalanan. Di perjalanan itu terjadilah kecelakaan berat, kecelakaan besar. Kalau kita lihat kendaraannya itu hancur, habis hancur kendaraannya. Ini kalau kita lihat sekilas dari sisa-sisa kendaraannya, ini penumpangnya minimalnya patah tulang, udah di rumah sakit, dan mungkin ada yang meninggal. Kalau kita lihat dari kendaraannya. Tapi Masya Allah, dari kendaraan yang kita lihat tidak mungkin ada yang tidak luka, tapi satu keluarga bisa selamat. Cuma luka-luka ringan, ada yang lecet sedikit, ada yang berdarah, ada yang tidak sampai cedera, tidak ada yang patah. Itu bisa terjadi. Pada siapa? Pada mereka-mereka yang selalu mendapatkan naungan dan penjagaan dari malaikat. Cuma jangan sampai kita maghrur. Maghrur itu tertipu. Wah, berarti selama ini saya sakti ya. Kalau begitu, diambilnya motor orang lain, ditancapnya gas, ditabrakannya ke truk lagi. Dia mau ngetes lagi. Saya ini benar-benar sakti nggak ini? Nah, itu nggak boleh. Itu bisa jadi karomah bagi dia. Tapi karomah itu jangan diulangi. Karena karomah itu tidak bisa terulang. Ada orang kadang karomah itu dianggap suatu hal kesaktian yang bisa dipelajari. Enggak, karomah itu tidak bisa dipelajari, tidak bisa diamalkan lalu kemudian datang kesaktian kepada kita, enggak. Kesaktian yang datang pada orang-orang soleh itu secara tiba-tiba. Ada orang yang mungkin dia jatuh dari lantai 3, enggak sengaja dia naik, jatuh dari lantai 3, kemudian bisa bangun lagi dia, nggak ada apa-apa, alhamdulillah, nggak patah tulang, nggak ada yang luka, padahal dari lantai 3. Nah, ini bisa jadi satu karomah yang Allah berikan kepada dia, tapi itu diberikan oleh Allah secara tiba-tiba dan tidak terulang lagi. Jangan sampai dia mau ulang, saya naik dari lantai 5, lompat dari lantai 5 ke bawah, ya bisa jadi innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, para hadirin dan hadirin oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang duduk baca Quran, belajar di majelis ilmu, maka mereka itu akan dinaungi oleh para malaikat. Dan tidak hanya malaikat yang menaunginya itu di masjid-masjid saja. Ketika mereka keluar rumah pun, mereka meninggalkan forum dan majelis ini pun, mereka tetap dalam penjagaan malaikat. Kemudian yang terakhir, wa dzakarahumullahu fi man indah. Allah Subhanahu wa taala menyebut-nyebut nama mereka di sisi para malaikat di langit. Jadi bisa jadi kita tidak terkenal di dunia ini. Siapa yang kenal dengan kita? Enggak ada yang mengenal kita. Tapi jangan salah, bisa jadi dia tidak terkenal di dunia ini, tapi dia terkenal di makhluk Allah di langit sana. Makhluk Allah di langit sana lebih mulia daripada makhluk Allah di muka bumi ini. Ketika seseorang dikenal oleh makhluk Allah yang ada di langit, luar biasa. Allah menyebut-nyebut nama fulan sekarang ini ada di masjid Muhajirin. Fulan saat ini ada di forum ini, sedang baca Quran, sedang mendengarkan kajian. Disebut-sebut oleh Allah namanya. Bahagia dan senanglah seseorang tersebut. Bergembiralah seseorang tersebut, namanya disebut-sebutkan oleh Allah. Yang nyebut-nyebutin nama itu bukan malaikat, bukan. Allah langsung yang menyebutkannya di hadapan para malaikat. Siapa yang tidak senang di suatu forum yang dihadiri oleh pejabat-pejabat tinggi, tidak hanya di Indonesia misalnya, tapi pejabat-pejabat
yang didatangkan dari berbagai negara ada di forum tersebut. Lalu kemudian kepala negaranya menyebutkan, fulan berjasa besar pada negara ini. Fulan, 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 disebut-sebutkan oleh kepala negara tadi di hadapan para pejabat-pejabatnya. Mungkin orang yang termasuk namanya disebutkan, dia akan bahagia. Wih, nama saya ada ya, nama saya disebut-sebutkan terus. Dia akan bahagia. Maka berbahagialah kita. Berbahagialah orang-orang yang selalu berada di forum-forum seperti ini, di majelis-majelis seperti ini. Karena sesungguhnya dia telah dikenalkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada makhluk-makhluknya yang ada di langit. Namanya disebut-sebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, fulan, fulan, fulan. Ini adalah suatu hal yang sangat membahagiakan kita harusnya dengan keutamaan-keutamaan yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam terkait kebersamaan kita dengan Al-Qur'an, dengan membacanya, dengan mentadabburinya, begitu juga dengan memahaminya. Ingatlah bahwa ketika seseorang benar-benar mengikhlaskan niatnya ketika membersamai Al-Qur'an, maka dia akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba kita lihat satu ungkapan yang diungkapkan oleh para ulama. Al-Qur'an itu turun melalui perantara. Perantaranya siapa? Perantaranya siapa? Jibril. Jadilah malaikat Jibril sebagai sebaik-baiknya malaikat dari sekian banyaknya jumlah malaikat. Malaikat yang terbaik, kalau kita bisa katakan, jenderalnya para malaikat adalah Jibril. Inilah malaikat yang paling terbaik dari sekian banyaknya malaikat. Malaikat itu jumlahnya tidak terhitung, saking banyaknya. Kalau antum mau menghitung jumlah malaikat, silahkan untuk menghitungnya. Semua yang ada di langit pertama, kedua, ketiga, itu tidak ada rongga. Di langit itu nggak ada rongga-rongga kayak gini, nggak ada, kecuali dipenuhi oleh malaikat. Bisa dibayangkan seperti apa jumlahnya malaikat itu, berdesak-desakan malaikat itu di langit. Malaikat itu setiap harinya mereka tawaf di Baitul Ma'mur namanya. Setiap harinya 70.000. Yang sudah ke sana nggak boleh lagi naik. Jadi kotanya dibatasi cuma 1 kali doang. Dan itu terus berulang setiap hari bergantian. Bisa dibayangkan berapa jumlahnya itu. Mau menghitung lagi jumlah malaikat yang ada di langit. Ada satu asar yang menjelaskan juga bahwa jumlah malaikat itu, ini di langit pertama ya. Kalau dibandingkan dengan manusia, ketika manusia dari zaman Nabi Adam sampai nanti manusia terakhir, itu kan nanti dikumpulkan tuh di padang mahsyar. Dikumpulkan di padang mahsyar. Setelah dikumpulkan di padang mahsyar, lalu kemudian langit itu dibuka, turunlah malaikat. Jumlah malaikat yang ada di langit pertama ini itu lebih banyak daripada jumlah manusia yang sudah dikumpulkan di padang mahsyar. Banyak atau sedikit tuh jumlah malaikat? Ada yang pernah menghitung dari zaman Nabi Adam, udah berapa juta yang meninggal sampai nanti? Kita belum tentu umur kita hidup sampai nanti hari kiamat. Dari manusia pertama sampai manusia terakhir itu dikumpulkan di padang mahsyar, itu nggak terbayang berapa jumlah manusianya. Tapi itu tidak lebih banyak dibandingkan dengan jumlah malaikat yang ada di langit pertama. Kemudian setelah jumlah malaikat pertama diturunkan, malaikat yang ada di langit kedua, jumlahnya kata para ulama lebih banyak dibandingkan jumlah manusia tadi ditambah dengan para malaikat yang di langit pertama tadi. Itu kalau digabungkan jumlahnya itu lebih banyak jumlah malaikat yang ada di langit kedua. Begitu seterusnya, ketiga, keempat, kelima dan seterusnya. Dan malaikat yang terbaik
dari sekian banyak jumlah malaikat itu adalah malaikat Jibril. Baik, berarti Al-Quran diturunkan melalui perantara Jibril. Lalu kemudian Al-Quran itu disampaikan oleh malaikat Jibril kepada siapa? Kepada kita. Ada yang mendapatkan wahyu dari Jibril di sini? Nggak ada kan? Kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi manusia termulia di dunia ini. Enggak ada yang bisa membandingkan mulianya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari manusia pertama sampai manusia terakhir nanti, itu tidak ada yang bisa mengalahkan kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dunia ini maupun di akhirat nanti. Siapa yang bisa memberikan syafaat nanti di akhirat? Nabi Muhammad SAW. Dan syafaat itu tidak hanya diberikan oleh Nabi Muhammad kepada umat Nabi Muhammad saja, tidak. Tapi kepada seluruh umat. Kurang mulianya apa lagi Nabi Muhammad SAW? Sampai umat-umat berbondong kepada Nabi Adam, minta syafaat Nabi Adam. Saya nggak bisa. Datang aja ke Nabi Nuh. Didatangin berbondong-bondong kepada Nabi Nuh. Nabi Nuh katakan enggak, saya nggak bisa berikan syafaat. Datanglah kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim katakan enggak, saya enggak bisa. Datang kepada Nabi Isa, Nabi Musa. Nabi Musa katakan enggak. Datang kepada Nabi Isa. Nabi Isa pun mengarahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian Nabi Muhammad SAW memberikan syafaat kepada orang-orang yang diizinkan oleh Allah, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang pertama sekali masuk ke dalam surga? Siapa yang pertama sekali membuka pintu surga? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi manusia termulia di muka bumi ini. Dikarenakan apa? Dikarenakan apa? Al-Qur'an. Tadi malaikat mulia Jibril. Dikarenakan apa? Al-Qur'an. Lalu kemudian Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Menjadilah Nabi Muhammad menjadi manusia termulia dikarenakan Al-Qur'annya. Al-Quran diturunkan di bulan apa? Di bulan Ramadan. Ada berapa jumlah bulan dalam setahun? 12. Jadilah bulan Ramadan bulan yang paling mulia dari 12 bulan. Padahal kan ada 4 bulan yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan bulan haram. Apa saja bulan yang disucikan oleh Allah? Muharram, Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah. Ada 4 bulan yang disucikan oleh Allah. Tapi 4 bulan yang disucikan oleh Allah ini tidak lebih mulia dibandingkan dengan Ramadan. Memang ini mulia. 4 bulan yang disucikan oleh Allah ini adalah bulan-bulan mulia. Apalagi di sana itu ada bulan Zulhijjah, Zulqa'dah, Muharram. Ini bulan-bulan mulia, tapi tidak mengalahkan kemuliaan bulan Ramadan. Kenapa kok bulan Ramadan ini bisa jadi bulan mulia? Karena di bulan itu Al-Quran diturunkan. Ada berapa malam dalam setahun? Dalam setahun berapa malam? 360-an ya kira-kira ya. 360 sampai 365 malam. Dari sekian ratus malam itu, malam apa yang paling mulia? Malam apa yang paling mulia? Lailatul Qadar. Saking mulianya malam Lailatul Qadar ini, itu dilipat gandakan, bahkan lebih ya, bukan lipat gandakan, lebih baik daripada 1000 bulan. Padahal satu malam doang, tapi kemuliaannya ini mengalahkan 1000 bulan. 1000 bulan ini kalau ditahunkan berapa? 83 tahun. Kalau ada orang yang membaca Al-Quran setiap harinya itu, dia 1 jam setiap hari. Setiap siang 1 jam, malam 1 jam, besoknya siang 1 jam, malam 1 jam lagi. Enggak banyak-banyak dibaca Quran, 1 jam doang. Dan itu rutin terus menerus dia baca Al-Quran selama 83 tahun.
Berapa tahun? 83 tahun. Ada seseorang yang dia baca Al-Quran 1 jam juga. 1 jam dia baca Quran. Tapi di malam Lailatul Qadar. Maka seseorang yang membaca Al-Quran 1 jam doang tadi di malam Lailatul Qadar lebih baik daripada orang pertama tadi. Siang malam baca Al-Quran sampai 83 tahun lamanya. Ada yang sudah berusia 80 tahun? Ada? Belum ada? Masih muda-muda semua sepertinya. Masya Allah. Kalaupun ada seseorang yang berumur 80 tahun, nggak mungkin dia selama 83 tahun itu baca Al-Quran terus menerus. Pasti dipotong, ada masa dia anak-anak, masa sibuk bermainnya, masa dia lupa dengan Allah, masa dia jahiliyahnya. Dipotong lagi dengan itu, palinglah dia 3 tahun 4 tahun dia dalam 3 tahun 5 tahun inilah baru mulai dekat dengan Al-Quran. Makanya 1 malam dalam setahun yang mulia itu adalah malam Lailatul Qadar. Yang menjadi pertanyaannya, kenapa kok bisa malam itu menjadi malam mulia? Kenapa? Kenapa? Karena di malam itu diturunkannya Al-Quran. Baik, untuk menjadi pengingat kita, saya ulangi dan saya ringkas supaya menjadi pengingat kita. Kenapa malaikat Jibril menjadi mulia? Karena Al-Quran. Kenapa Nabi Muhammad SAW menjadi mulia? Al-Quran. Kenapa bulan Ramadan ini jadi mulia? Kenapa malam Lailatul Qadar menjadi mulia? Semuanya keterkaitan dengan Al-Quran. Pertanyaan besar bagi kita. Kalau kita ingin menjadi hamba dan makhluk Allah mulia, jangan tinggalkan Al-Quran. Jangan tinggalkan Al-Quran. Jangan sampai Al-Quran tersimpan lama di dalam lemari. Jangan sampai Al-Quran itu hanya sekedar hiasan dinding. Al-Quran itu dibaca. Kalau mau mendapatkan keberkahan Al-Quran, kalau mau mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah saksikan tadi, malaikat Jibril bisa mulia. Nabi Muhammad bisa mulia. Bulan Ramadan bisa mulia. Malam Lailatul Qadar bisa mulia. Maka kita pun bisa menjadi hamba-hamba Allah yang dimuliakan kalau kita dekat dengan Al-Quran. Wallahu ta'ala alam bisawab. Demikian, semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Wa sallallahu nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.